tentang statement dari Kiai Haji Sultan Ma'mun. Kenapa? Saya lebih percaya sejarah Habib Ali As-Sakron daripada kitab nasab abad 4 sampai 8 Hijriah. Usul, jangan banyak memposting Kiai Sepuh NU yang alim tapi belum tercerahkan. Mohon maaf. Oh ya, boleh. Itu pandangan dari Habib Syekh Hulsi. Cuman pandangan saya berbeda. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, justru agar Kiai Sepuh kita ini ya lebih menghargai keilmuan, begitu loh. Artinya kalau memang tidak membaca, ya, bagaimana polemik yang terjadi saat ini mengenai Ba'lawi, mengenai nasab, mengenai sejarah segala macam, kita mohon dibaca dulu, kan begitu. Nah, sepertinya sudah lama, cuman oleh kalangan Kibin itu mulai diangkat kembali begitu untuk agar masyarakat itu kembali lagi percaya bahwasanya para habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam para pembenci para habaib, seharusnya ente dukung perjuangan para habaib. Cenage. Aduh, yang membenci masih apa bos? Ini bukan berdasarkan atas kebencian ya. Beliau berstatement, ya kita balas dengan statement yang lain. Nah, kan begitu. Ini tidak atas dasar kebencian. Kalau kebencian ya beliau sudah saya caci maki, kebun binatang itu keluar. Nah, kemudian saya jelek-jelekan beliau, kan begitu. Ini nggak ada kebencian. Jadi silahkan sahabat-sahabat ya dan teman-teman untuk memframing ya silahkan. Sama Habib Tinggi. Nah, sama itu. Sama untuk menjauhkan dari ahlul ini, untuk menjauhkan dari ahlul bait, ini betul. Nah, coba kita simak agar menjadi pelajaran bagi kita semua, dan apa yang sekiranya perlu dikritisi ya dikritisi. Ya, sedang ribut nasabkan sekarang ini. Habaib yang ada di Indonesia ini makmuk. Ingat saudara, ingat. Orang menulis sejarah itu yang ditulis apa yang tahu. Orang yang menulis sejarah itu dia menulis apa yang dia tahu. Menulis apa yang dia tahu, mending. Ya, itu wajar lah. Namanya seorang sejarawan itu, dia menulis apa yang dia tahu, data-data yang sampai kepadanya, dia kumpulkan, ya kompilasikan. Kemudian apa prasasti atau buku-buku yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, data-data yang sebelumnya yang mampu dia kumpulkan. Nah, dia akan menulis apa yang dia tahu, itu pasti. Ya. Pasti. Tapi kalau menulis yang tidak tahu, atau menulis suatu karangan-karangan, nah ini beda. Kalau menulis karangan, itu namanya penulis kisah-kisah fiksi, penulis dongeng, bukan penulis sejarah. Ya, bukan penulis sejarah. Kalaulah penulisnya kalaulah seorang itu menulis suatu cerita yang tidak berdasarkan atas data, maka itu namanya penulis dongeng, bukan penulis sejarah. Nah, sekarang begini. Apakah ada ulama-ulama yang menyebutkan, yang mengakui, yang menetapkan, yang menunjukkan bahwasanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah seorang sejarawan? Apa ada seorang ulama sejarawan atau ulama-ulama yang kelasnya itu kalibernya itu udah internasional lah di zaman dulu ya? Misalkan seperti Al-Imam Syamsuddin As-Sakhawi, itu menunjuk, ya, memastikan, menunjukkan, menulis, memberikan pengakuan bahwasanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah seorang sejarawan. Seorang sejarawan, ada atau tidak? Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron adalah seorang sejarawan. Mana ada ulama-ulama, para pakar sejarawan menyatakan bahwa Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah seorang sejarawan? Gak ada, nggak satupun ulama-ulama menyebutkan bahwasanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron adalah seorang sejarawan. Nah, saya tambah lagi nih. Apakah ada ulama-ulama nasab, ya, di abad 10 Hijriah, 11, 12, 13,
14 menyatakan bahwasanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrani itu adalah seorang ahli nasab. Beb, lencai. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, nah berarti kita permasalahkan dong, wajar. Sehingga tulisannya itu nggak bisa diakui. Ini zaman dulu loh. Zaman dulu. 550 tahun yang lalu. Nah, artinya apa? Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrani itu ya bukan ahli sejarah, bukan ahli nasab juga. Ahli nasab saja bukan, ahli sejarah saja bukan. Lalu, bagaimana ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrani menyatakan bahwa nasab kami sudah diijma oleh para ulama, nasab kami itu sudah diakui, dikokohkan, dikuatkan oleh semua ulama-ulama ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, para sejarawan, dituliskan dalam kitab-kitab mereka, karya-karya mereka, tobakot-tobakot mereka, rosail mereka, dalam fatwa mereka, dalam ijazah mereka. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Terus klaim dari mana? Klaim dari mana itu? Bahwasanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrani adalah bukan ahli nasab, bukan ahli sejarah juga. Nah, terus tulisan seperti itu gimana? Apakah bisa diakui begitu? Apalagi dengan apa namanya menyatakan bahwa nasabnya paling sahih sedunia. Ngeri. Nggak ada. Betul, seorang sejarawan itu menulis apa yang dia tahu. Betul. Tapi Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrani sejarawan bukan. Sehingga ketika menyusun sebuah kitab, Al-Burqatul Musyiqah, yang menyusun bagaimana kesejarahan dari masing-masing leluhurnya, disebut sebagai para imam, disebut sebagai para ulama, disebut magam yang mereka capai itu adalah magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah masuk itu dalam ilmu sejarah atau tidak? Enggak masuk. Nggak masuk. Nah, oke, lanjutlah. Nah, jadi ahli sejarah itu menulis apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu? Yang dia tidak tahu belum tentu tidak ada. Ya. Oh ya, seorang sejarawan itu menulis apa yang dia tahu. Nah, kemudian dengan apa yang tidak dia tahu, belum tentu tidak ada, betul. Dia belum baca kitab Al-Ghuror kayaknya. Betul, Beb. Nah, sepertinya begitu ya. Berarti bukan sejarawan dong, tapi komika. Betul, komika itu, Beb, Makassar. Nah, terus. Sekarang saya contohkan. Kiai Khalil Nafis bikin sejarah saya. Jadi ketika ada seseorang yang menulis biografi atau sejarah dari siapa namanya Kiai Haji Syukron Ma'mun. Misalkan dikasih contoh di situ ada Kiai Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis itu menulis bahwa anaknya Kiai Syukron Ma'mun itu 3. Yang pertama Faiz, kemudian yang kedua siapa tadi itulah lupa saya. Kemudian 3 Lutfiah itulah. 3. Yang kemudian ternyata ya ada ulama lain. Ulama lain yang menyatakan bahwa putra-putranya Kiai Haji Syukron Ma'mun itu ada 4. Ada 4. Jadi anaknya 4, bukan 3. Ya, oke. Ini sudah bisa difahami ya. Artinya begini, kalau di masanya Ahmad Al-Muhajir, ada orang yang menuliskan biografinya beliau bahwa apa namanya anaknya Ahmad Al-Muhajir itu ada 3. Tapi kemudian di masa itu juga, karena ini datanya data sezaman dan yang satu itu lebih tahu mengenai kondisi dari Ahmad Al-Muhajir ilallah, ternyata ada yang menulis 4, maka bisa. Nah, tetapi begini, permasalahannya ini berbeda. Dari abad-abad sebelumnya, ya di masanya Ahmad Al-Muhajir, di abad ke-6 itu memiliki anak 3. Nah, lalu kemudian di abad ke-9, jadi 4 itu. Nah, bisa jadi itu di abad ke-15 itu bisa menjadi 6. Karena semakin lama itu orang-orang yang mengaku sebagai anak keturunan dari Ahmad Al-Muhajir itu semakin banyak. Nah, terus yang benar yang mana ini? Apakah 3? Apakah 5? Apakah 6? Sehingga ketika oke lah di zaman ini, di tahun ini, 2025, Kiai Haji Syukron Ma'mun itu memiliki anak 4. Kemudian 500 tahun ke depan, itu anaknya jadi 10. Nah, dari 4 menjadi 10. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Kira-kira yang benar yang mana?
Kalau data sezamannya mengatakan anaknya 4, ya kan? Kemudian 500 tahun kemudian itu anaknya jadi 10. Terus yang benar yang mana ini? Kalau yang kita bahas itu adalah sejarah. Tentu data yang digunakan itu adalah data sezamannya. Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat itu di masanya itu anaknya 3. 550 tahun kemudian anaknya jadi 4. Nah, terus ini yang anak yang anak palsu ini yang mana? Begitu. Terus data yang benar itu yang mana? Tiba-tiba menjadi anaknya begitu kan? Begitu loh. Saya lebih percaya kepada sejarah yang akhir. Ya, ini kebalik. Saya lebih percaya kepada sejarah yang akhir daripada yang awal. Artinya begini, sejarah yang awal yang ditulis pada abad-abad sebelumnya bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 anak. Kemudian pada abad ke-9 Hijriah, Ahmad bin Isa itu memiliki anak 4. Dan saya lebih percaya dengan yang baru, dengan yang di sini. Dengan yang di sini. Gimana? Dengan yang di sini. Kenapa? Karena lebih baru, otomatis lebih valid. Nah, kita logikakan dulu ya, sebelum kita ulas lebih detail. Nah, oke lah kalau pembahasan mengenai fikih, oke. Kitab-kitab yang baru, tentu kajian-kajiannya itu baru. Ya kan? Mengenai misalkan ada permasalahan mengenai bayi tabung mengenai perluasan tempat sa'i, mengenai perluasan Ka'bah, Masjidil Haram, mengenai perluasan Arafah dalam wukuf ya, di tempat yang perluasan yang di zaman dulu tidak masuk, gimana hukumnya? Nah, itu mending kalau fikih mah. Kalau pembahasan permasalahan mengenai fikih, kitab yang lebih baru otomatis kajiannya lebih lengkap. Tapi ini sejarah. Yang dikaji itu sejarah. Ya. Yang dikaji adalah sejarah, tentu yang namanya sejarah itu membutuhkan data sezaman. Yang namanya data sezaman, nggak ada tuh ceritanya bahwa Abdullah itu merupakan anaknya Ahmad bin Isa. Yang namanya sejarah, ya, itu adalah berdasarkan atas bukti-bukti. Nah, kalau saya nanya-nanya itu ke teman-teman yang menggeluti bidang sejarah, nah, itu ada beberapa sumber-sumber dalam sejarah yang bisa dikatakan sebagai sumber-sumber yang valid. Satu, ada prasasti di situ. Ada prasasti baik la ilaha illallah Rasulullah berupa batu, berupa nisan atau segala macam yang di situ ada tulisannya. Ada inskripsinya. Mending orangnya ada begitu. Ini masih mending ya. Mending orangnya ada, sejarahnya ada, itu mending. Tapi udah mah orangnya nggak ada, dipuji-puji, di alam-alam, disebut sebagai imam, disebut sebagai mujtahid, mutlak deh, disebut sebagai ahli hadis, disebut sebagai pakar hadis, dan seterusnya, dan seterusnya. Mending orangnya ada, orangnya tidak pernah ada. Dan mending ada bini muda itu Papa Z. Ini mah nggak ada. Nggak ada bini muda. Kalau ada bini muda, setidaknya dia itu punya akte lahir anaknya itu, anak dari bini muda. Nah, ini mah nggak ada. Sehingga gimana bisa percaya bahwasanya Ubaidillah ini adalah salah satu dari anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Karena ini pembahasannya adalah sejarah, ya otomatis yang dibutuhkan adalah data sezaman. Begitu, apalagi nasabnya adalah nasab yang paling sahih sedunia. Apalagi Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ahli sejarah bukan, ahli nasab juga bukan, kemudian mengklaim nasabnya paling sahih sedunia, itu pun juga tidak bisa dipercaya. Nah, terlebih lagi kita temukan fakta-fakta yang baru, yaitu dalam sebuah manuskrip dari kitab Tarikh Ibnu Hasan yang Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan ini meninggal pada tahun 815, di mana di sana itu menyatakan bahwa leluhur pertama, penisbatan keluarga Al-Abi Alwi, penisbatan keluarga besar Al-Abi Alwi, ya, awalu ajdadihim Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, dan seterusnya.
Jadi leluhurnya saja itu sudah dinyatakan. Leluhurnya itu sudah dinyatakan bahwa nggak ada kaitannya dengan Faqihil Muqaddam. Tapi leluhur pertama untuk keluarga Ba'lawi itu adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, lalu kalau memang keterangan kitab seperti itu di abad ke-9 Hijriah, bahwa keluarga Ba'lawi, pertama kali leluhur mereka itu adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ya, itu adalah leluhur pertama mereka. Nah, terus bagaimana itu dengan Muhammad Sahib Mirbat, Ali Walidul Faqih, dengan Faqihil Muqaddam, Ali bin Alwi Khali Qasam, kemudian Alwi Athani, Muhammad Sahibus Sauma'ah, kemudian Alwi bin Ubaidillah, kemudian Al-Imam Ubaidillah bin Ahmadil Muhajir ilallah, itu bagaimana? Nah, berarti selama ini ditipu dong, Beb Bambu Runcing. Selama ini di-prank dong oleh kitab ini yang ditulis oleh siapa namanya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Keterangannya kan sudah ada tadi. Dan dalam kitab Ithaf Bani Alawi, karya dari Abdullah bin Husain bil Faqih, itu menyatakan bahwa pertama kali yang menuliskan nasab Ba'lawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dikuatkan lagi dengan apa? Dari kitab Tasbitul Fuad, catatan dari muridnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu Ahmad bin Abdul Karim Al-Hassawi, itu pun juga menyatakan hal yang sama. Pertama kali penyusun nasab Ba'lawi adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi mau gimana? Ini saya menyampaikan apa adanya, dan teman-teman terserah. Mau percaya silahkan, enggak percaya juga bodo amat. Nah, karena saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya baca. Begitu. Artinya dari sisi logika saja ini sudah nggak nyambung ini. Bagaimana bisa? Ya, kitab sejarah, data sejarah yang lebih akhir itu yang lebih dipercayai, lebih valid daripada data-data yang awal. La ilaha illallah. Gimana itu? Gimana tadinya? Berarti begini misalkan. 200 tahun ke depan, ya, ada yang menulis bahwa Kiai Haji Syukron Ma'mun itu tidak hanya memiliki 4 anak. Tapi berapa anaknya? Oh, anaknya ada 10. Nah, sementara dalam catatan yang ada di zaman sekarang telah menuliskan bahwasannya Kiai Haji Syukron Ma'mun itu hanya memiliki anak 4. Gitu. Nah, kemudian 200 tahun yang berikutnya, ya, itu Kiai Haji Syukron Ma'mun memiliki anak 10. Berarti yang harus dipegang, dijadikan sandaran itu adalah kitab yang ditulis 200 tahun dari sekarang. Apa begitu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah. Ngaco namanya ini. Kalaulah pembahasannya itu fikih, oke. Tapi apa? Tapi kalau pembahasannya adalah sejarah, ya tentu yang lebih dikedepankan itu adalah data-data sezaman. Dan itu bukan termasuk dari qaul jadid. Begitu ya. Usul Kang Sayhul Bib Sayhul Si. Jangan banyak memposting ke sepuh NU yang alim tapi belum tercerahkan. Mohon maaf. Oh ya, boleh. Itu pandangan dari Habib Sayhul Si. Cuman pandangan saya berbeda. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, justru agar ke sepuh kita ini ya lebih menghargai keilmuan, begitu loh. Artinya kalau memang tidak membaca, ya, bagaimana polemik yang terjadi saat ini mengenai Ba'lawi, mengenai nasab, mengenai sejarah segala macam, atau mohon dibaca dulu, kan begitu. Karena Islam itu ya agama yang berdasarkan atas pengetahuan. Artinya apa? Artinya di sisi lain pun juga saya mengajak kepada masyarakat agar kita itu dalam bersikap, beragama, itu tidak melihat umur. Begitu. Artinya ketika seseorang itu meskipun umurnya sudah sepuh, tetapi pemikirannya maju, oke, kita ambil. Tapi misalkan ketika ada seorang ulama sepuh, tetapi pikirannya itu tidak maju, bahkan justru membahayakan. Nah, bagi bagi masyarakat, nah ini nggak bagus. Nah, sehingga perlu diluruskan lah itu. Kan misalkan dibandingkan dengan
Bang Haji Rhoma Irama. Saya rasa itu sepuhan mana itu ya? Kayaknya sepuhan Bang Haji Rhoma Irama deh. Kayaknya ya, kayaknya. Beliau meskipun sudah sepuh, umurnya sudah 70 sekian tahun. Tetapi karena pemikiran beliau maju, ya sudah. Itu sangat bermanfaat. Nah, bagi masyarakat, itu sangat bermanfaat. Dan tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Dan haus akan pengetahuan. Nah, begitulah kalau ulama sepuh. Nah, udah sepuh malah bicaranya banyak emosinya, itu kurang bagus. Nah, DNA pun juga tidak anti. Kalau memang nasabnya adalah nasab yang paling sahih, verifikasi, cocok. Nah, berarti pemikirannya maju. Nah, siap, biar makin kenceng cina. Enggak, saya enggak kenceng-kenceng ini. Karena kan yang kita kritisi ini adalah, atau yang kita komentari ini adalah seorang ulama sepuh. Jadi nggak usah kenceng-kenceng. Sejarah disembunyikan akan dibelokkan. Nah, Habib Aas ngeri. Ya, lanjut. Ada orang beralasan ya, kepada sejarah yang akhir daripada yang awal. Nah, ini salah nih ya dalam sudut pandang sejarah. Saya itu bukan sejarawan, bukan ahli sejarah, bukan. Nah, tapi dari teman-teman saya banyak yang menggeluti sejarah dan ahli dalam sejarah. Sehingga ya saya banyak berkonsultasi dengan teman-teman itu. Ya, oke. Jadi itu enggak, dalam sejarah nggak dipakai itu seperti itu. Nah, lanjut. Sejarah yang awal itu tidak rasional. Waduh. Kalau percaya kepada kitab tafsir awal, tidak rasional dia. Tidak rasional. Oh, beda. Oke. Jadi katanya, kata Kiai Haji Syukron Ma'mun, kalaulah ada seseorang yang lebih mempercayai sejarah yang lebih awal daripada sejarah yang lebih akhir, itu tidak rasional, tidak rasional, cina. Jadi bukan begitu penalarannya itu. Bagaimana bisa kita itu mengetahui sejarah di masa lalu, sementara yang berbicara itu adalah kitab-kitab sekarang atau data-data sekarang. Misalkan kita melihat bagaimana pengaruh daripada Raja Abraha yang menguasai Yaman, yang kedatangannya itu dari Ethiopia. Kalau kitab yang berbicara itu adalah kitab yang ditulis di zaman ini. Inikah namanya lalanjung dalam cara bernalar? Naam, iya itu lalanjung itu. Ya. Jadi nggak bisa kita ini ya memahami atau ingin mengetahui gambaran dari masa lalu, tetapi kita bersandarkan kepada kitab yang berbicara sekarang. Nggak bisa. Sehingga untuk menggambarkan masa lalu bagaimana pengaruh dari Raja Abraha di Yaman, di Hijaz, ya kan, di Hadramut, di Yamama, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Oh, ternyata ada prasasti-prasasti peninggalan dari Raja Abraha. Nah, sehingga dari situ tulisan yang ada dalam prasasti yang ditinggalkan oleh Raja Abraha itu bisa menggambarkan, oh, saat itu Abraha itu menguasai beberapa suku, menguasai beberapa daerah, menguasai beberapa tempat. Suku ini, sekian belas suku yang tunduk di bawah kekuasaan dari Raja Abraha. Dan Abraha misalkan itu telah membangun sebuah Ka'bah untuk menandingi Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga di Son'a itu ada Ka'bah tandingan. Sebagaimana ada Jatman tandingan, Ka'bah pun ada tandingannya zaman dulu ya. Karena Abraha ini pengikut agama Kristen, ya, sehingga nggak mau nih agama Kristen itu lebih rendah daripada agama yang lain atau suku yang lain atau ajaran yang lain, begitu ya, karena saat itu belum ada Islam itu. Rasulullah belum lahir. Nah, sehingga yang namanya sejarah, nah itu adalah mengacu kepada data-data yang terjadi pada saat itu untuk bisa menggambarkan sejarah di masa lalu. Jadi nggak bisa kita ingin mengetahui sejarah masa lalu sementara kita ini mengacu kepada kitab-kitab yang ditulis di zaman ini, dan ini tidak logis. Nah, gimana kalau ini hanya sekedar karangan? Bagaimana ketika itu hanya sekedar fiksi, hanya sekedar dongeng, hanya sekedar cerita yang tidak berdasarkan atas data? Nah, misalkan begini, saya menulis sebuah sejarah, sebuah buku. Saya menulis tentang Kerasakti. Kerasakti bersama dengan Guru Tong
kemudian Cupatkai. Nah, di mana Kerasakti bersama gurunya dan dua adik perguruannya, seperguruannya, itu mencari kitab suci ke barat. Umoong ya, Wucing. Nah, Wucing. Saya tulis di situ bahwa Kerasakti melakukan perjalanan dari Cina, ya, kemudian melewati beberapa daerah-daerah. Ada India, Uzbekistan, Pakistan, terus Turkmenistan, Iran, Irak, segala macam. Nah, kemudian di setiap daerah-daerah itu ketemu dengan para siluman. Ada siluman rubah, siluman ular, siluman mimpi, siluman ini dan itulah, selanjung ya lila-lila. Yang kemudian setelah itu ternyata Biksu Tong bersama dengan Kerasakti, Wucing dan juga Cupatkai itu ternyata sampai kemana? Kan mencari kitab suci ceritanya kan, mencari kitab suci ke barat. Sampailah ke Masjidil Haram. Kemudian bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga belajar Al-Quran. Yang pada awalnya tidak mengenal dengan Arab. Ya, dia belajar tuh Arab satu persatu, belajar baca, belajar nulis dan seterusnya. Nah, udah selesai tuh. Sehingga Kerasakti, Biksu Tong, Wucing dan juga Cupatkai itu masuk dalam kategori para sahabat Nabi begitu. Nah, udah selesai, saya tulis, saya sebarkan ke masyarakat, saya cetak, saya sebarkan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, lalu apakah kemudian buku yang saya susun ini, yang menceritakan tentang perjalanan Biksu Tong bersama murid-muridnya ke barat untuk mencari kitab suci, lalu kemudian ini disebut sebagai data sejarah? Kan enggak. Kan enggak. Kalau ini dianggap sebagai sejarah, apalagi hanya berdasarkan atas husnudon, acak-acakan itu sejarah itu. Ya, acak-acakan itu sejarah. Ngeri, Benggas. Nah, sehingga secara logika pun nggak mungkin. Kita lebih condong kepada kitab yang baru ditulis, ya, daripada kitab yang ditulis di masa lalu atau data-data sejarah yang ada pada masa lalu. Nggak mungkin. Dan logisnya seperti itu. Nah, apalagi bertentangan dengan data-data yang sezamannya. Itu ngacau itu. Belum lagi ditambah dengan apa? Dengan DNA-nya. DNA Nabi kemana? DNA keturunan Rasul yang lain. DNA para Quraisy, para Bani Hashim yang lain. Itu kemana? Nah, semoga topik dapat hidayah. Allah. Lanjut. Nah. Hanya tafsir Ibnu Abbas saja. Semua tafsir kebelakangan bakar. Apa begitu? Enggak. Beda dengan permasalahan tafsir. Kalau tafsir kan begini. Ibnu Abbas, ya, yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman tentang agama dengan pemahaman yang dalam dan juga ajari dia tentang takwil. Apa itu takwil? Yaitu penafsiran. Mau itu mentakwilah Al-Quran atau mentakwilah hadis. Tafsir lah kalau bahasa kita. Ajari dia penafsiran. Sehingga kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Abdullah bin Abbas itu disebut sebagai ahli tafsir. Nah, lalu yang namanya penafsiran. Jadi misalkan ya, kita sudah beberapa kali lah, sesekali kita membahas tentang tafsir. Al-Quran ya, Al-Quran itu pedoman. Dan redaksi-redaksi Al-Quran itu redaksinya adalah redaksi-redaksi yang ringkas. Kalau dalam bahasa fikihnya itu jami' mani. Begitu, jami' mani, ringkas tapi cakupannya luas. Kemudian setiap ulama yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, ada yang ahli sejarah, ada yang ahli tauhid, ada yang ahli tasawuf, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ketika beliau-beliau ini menafsirkan Al-Quran, nah itu kan otomatis hasil penafsirannya itu atau produk penafsirannya itu akan berbeda. Sehingga misalkan penafsiran yang dimiliki oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas itu hanya sekilas saja. Hanya sekilas, karena memang hanya sekedar riwayat potongan-potongan. Ya, artinya satu kalimat, dua kalimat yang ada dalam Al-Quran beliau tafsirkan. Terus tidak menyeluruh.
setiap kalimat yang ada dalam ayat Al-Quran itu nggak ditafsiri juga oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Nah, kemudian siapa Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau ini seorang apa namanya? Seorang ahli nahwu. Sehingga ketika beliau itu menuliskan tafsir tentang Al-Quran, yaitu versi nahwu. Begitu. Kemudian siapa namanya? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena beliau itu pakar dalam ilmu akliyat, yang mencakup filsafat, yang mencakup tauhid, yang mencakup segala macam lah. Sehingga penafsiran beliau ya berbeda. Nah, beda halnya dengan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang beliau adalah seorang pakar dalam periwayatan, ahli hadis, dan seterusnya, sehingga penafsiran yang beliau tulis itu adalah penafsiran-penafsiran yang secara mayoritas itu kaitannya adalah dengan riwayat, dengan hadis. Meskipun berbagai macam versi begitu kan. Nah, kemudian di masa-masa akhir, misalkan, bukan di masa akhir, sebelum lah, di abad ke-11 lah, ada yang namanya Al-Imam Ibnu Ajibah. Beliau adalah seorang sufi. Nah, di mana ketika beliau menafsirkan penafsiran, ya otomatis penafsiran-penafsiran yang beliau tuliskan itu bernuansa sufi. Ibnu Ajibah yang memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Bahrul Madid, dan seterusnya sampai siapa Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu memiliki penafsiran. Bahkan sampai Profesor Quraish Shihab itu pun juga memiliki penafsiran. Dan seterusnya lah. Lalu kemudian, apakah penafsiran yang baru itu pasti lebih penafsiran yang awal itu pasti lebih lemah daripada penafsiran yang baru? Kan enggak. Seperti yang saya sampaikan, bahwa penafsirannya para ulama itu disesuaikan dengan latar belakang masing-masing dari ulama-ulama yang menuliskan penafsiran-penafsirannya. Begitu. Nah, sehingga nggak ada penafsiran ini yang paling sahih, ini lebih sahih, ini nggak bisa klaim seperti itu, karena yang namanya penafsirannya penafsiran. Dan penafsiran itu belum tentu itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Begitu. Ya kan nggak gitu juga. Karena apa? Karena klaim bahwa penafsiran kita tentang sebuah ayat kemudian itu diklaim sebagai inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa seperti itulah. Nah, artinya apa? Dari semakin lama ya penafsiran itu akan semakin berkembang. Nah, sehingga ya nggak harus penafsiran yang lebih lama itu lebih sahih, kemudian yang baru itu tidak sahih, atau sebaliknya, nggak bisa. Jadi yang namanya penafsiran itu adalah ikhtilafut tanawwu. Meskipun penafsirannya itu berbeda-beda, tapi itu ya hanya warna-warni penafsiran saja begitu, sehingga tidak ada klaim bahwa satu penafsiran itu lebih sahih daripada penafsiran yang lain. Namanya juga penafsiran. Sehingga masing-masing dari para penafsir itu ya itu tidak bisa mengklaim bahwa dialah yang paling sahih penafsirannya, nggak bisa. Jadi beda, jadi gitu ya. Beda. Yang disamakan antara sejarah dengan tafsir. Lanjut. Tidak saya akui, karena datang belakangan. Yang saya akui kitab yang abad ke-5, ke-6 itu kan tidak rasional. Rasional gimana? Memangnya bisa membuktikan bahwa tokoh yang bernama Ubaidillah itu adalah sosok yang pernah ada di masa lalu. Buktinya apa? Kalaulah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, ya bukti beliau ada banyak. Gampang lah untuk makam ya, untuk makam banyak makam. Nanti untuk masalah makam nanti dulu. Pengakuan dari ulama-ulama yang ada pada zaman itu mengenai ketokohannya Imam Syafi'i, ketokohannya Imam Ibnu Jarir, ketokohan Ibnu Suraij, ketokohan dari Al-Muzani, ketokohan dari Al-Buwaiti, ataupun yang lain. Itu ada. Lalu tokoh-tokohnya aja nggak ada. Ini mau Ubaidillah itu siapa nggak tahu. Ahmad Al-Muhajir Ilallah yang ada di Hadramaut makamnya itu pun juga palsu. Baru dibikin pada abad ke-9, ke-10 Hijriah. Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, ketokohannya mana? Tokohnya ada atau tidak itu saja bermasalah. Jangankan orang-orang dari leluhur-leluhur para habaib yang mereka klaim ya, yang ada pada abad keempat, kelima Hijriah, yang fakihil muqaddam untuk membuktikan keberadaannya saja nggak bisa. Ini yang abad ke-6 loh, yang ke-7 loh.
600 sekian, wafatnya itu tahun 653, untuk membuktikan ketokohan dari Faqihil Muqaddam yang ada pada abad ke-7 saja tidak mampu. Apalagi abad ke-4, 345, 345 Hijriah. Apalagi tahun segitu. Lebih nggak mampu lagi. Coba bayangkan nih, kata Beb Ting It, berapa juta orang yang terkena prank. Jadi jangan disamakan dengan apa? Dengan yang disampaikan tadi. Ada Kiai Khalil Nafis, kemudian ada ulama Kiai yang lain yang menulis tentang biografinya Kiai Haji Sukron Ma'mun, yang hidup pada zamannya Kiai Haji Sukron Ma'mun. Kiai Haji Sukron Ma'mun adalah sosok yang historis, yang riwayat pertama mengatakan anaknya cuma 3, riwayat yang kedua menyatakan anaknya 4. Ini beda soal, beda permasalahan. Beda permasalahan. Kenapa? Karena untuk nasab Ba'lawi yang ada dalam kitab ini, itu setelah 550 tahun semenjak kewafatan dari leluhur yang mereka klaim, baru dibikin kitabnya. Nah ini kan beda. Beda ini, Bro, ya. Nah, beda. Permasalahannya berbeda. Jangan disamakan. Begitu. Beda. Bukan masalah lebih percaya kepada kitab ini. Nah, tapi yang ditulis dalam kitab ini bisa dibuktikan atau enggak, kan itu permasalahannya. Ya. Kita main logika aja lah, gampang mengenai data mah. Ya. Mengapa saya ngurusi nasib orang? Nasib sendiri urusi. Siapapun saja datang ke Rasulullah ngaku Habib, saya kasih Beb. Ya. Jadi enak. Misalkan ya, Beb Murtada Halim ya, itu sowan kepada Kiai Haji Sukron Ma'mun. Ngaku saja, ana ini dari Marga Al-Habsyi, ana ini dari As-Saqaf, ana ini dari Bin Yahya. Udah kasih duit itu oleh beliau. Enak ya? Nah, terus. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Aman dan tenang ya. Ketika sejarah-sejarah leluhur kita di masa lalu. Pangeran Diponegoro itu Babut. Pangeran Jenderal Sudirman itu Bin Yahya. Habib lah. Habib ya guys. KRT Sumodiningrat itu Habib. Wali Songo itu Habib. Kemudian Mbah Daeng yang ada di Jepara itu Habib. Terus yang di Tangerang itu siapa? Singobarong tah? Bukan Singobarong itu. Gajah Barong. Nah, Gajah Barong itu adalah Habib. Adem Ayem. Jadi Adem Ayem meskipun sejarahnya itu dibelokkan. Yang mendirikan NU itu adalah Habib. Adem Ayem. Adem Ayem saja sudah. Kemudian ketika Nusantara ini, Jawa Bintu Tarim. Adem Ayem. Tanah Pasundan milik Habib. Adem Ayem. Tenang. Kemudian Jawa itu milik Aulia Tarim. Adem Ayem. Iya, nggak apa-apa. Adem Ayem. Mental dijajah, Adem Ayem. Kemudian spiritualitas dijajah, Adem Ayem juga. Ideologi pun dijajah, Adem Ayem. Nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa. Surabaya, Sirul Bahi, Adem Ayem, tenang. Naam. La ilaha illallah. Kalau untuk pribadi sih nggak masalah. Silahkan saja. Tapi kalau untuk negara, untuk bangsa kita, untuk tanah air kita, untuk anak keturunan kita nanti berabad-abad kemudian. Nah ini nggak ada ceritanya Adem Ayem kalau kayak gitu mah. Dan ternyata ketika diusut, semuanya itu ya berpangkal kepada nasab. Wajar ketika nasabnya itu dinyatakan sebagai sebuah nasab yang terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jingkrak-jingkrak, ngamuk-ngamuk, ngajak perang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Nah, terus untuk memecah belah ini, usut aja orang. Saya percaya kalau Habib ini turunan Rasulullah. Tanyakan sama dia. Kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi anaknya siapa? Jangankan dari Ubaidillah, Alwi, Muhammad Sahibus Sauma'ah, Alwi Athani, Ali Khalil Qasam, Ali Walidul Faqih, Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, anaknya Alwi ya, Ibnul Faqih, kemudian Ali Al-Ghayur. Nah, 9 generasi ini, jangankan tokoh-tokohnya itu ada. Ya, jangankan Ubaidillahnya.
Jangan Ubaidillah, Ahmad Al-Muhajir yang ada di Hadramut saja itu. Mana ada orangnya? Kalau Anda tidak bisa menentukan bapaknya, berarti Nurul Alwi itu anak zina. Nah, terus ketika orang-orangnya itu orang-orang yang fiksi, orang-orang yang ahistoris, tokoh-tokoh yang fiktif, terus gimana dianggap sebagai anak zina? Orangnya saja nggak pernah ada di muka bumi ini. Dan ulama nasab, ketika mereka menyatakan bahwa nasab seseorang itu terputus, ya nggak harus statusnya adalah seorang anak zina. Nggak harus. Ya intinya, dia bukan anak fulan aja. Terus anaknya siapa? Ya nggak tahu. Cari sendiri, begitu kan. Yang intinya namanya ilmu nasab menyatakan bahwa fulan itu tidak nyambung kepada fulan. Begitu, selesai. Nah, terus anak siapa? Cari sendiri, begitu kan. Ini logikanya, logika kita pakai, logikanya kita pakai, begitu. Ya, kita pakai logikanya. Jangan dikit-dikit anak zina, dikit-dikit anak zina, dikit-dikit anak zina. La ilaha illallah, astagfirullah. Jangan begitulah. Ya, jangan begitu. Astagfirullah. Lanjut. Alwi itu anak siapa? Bukan anaknya Ubaidillah. Tolong buktikan. Jadi sudah ada keterangannya bahwa keluarga Ba'lawi itu pertama kali leluhurnya adalah Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, selesai. Dan nggak ada sangkut pautnya dengan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Atau ngapain maksain mencari siapa itu Alwi, bapaknya siapa, orangnya saja nggak pernah ada kok. Ubaidillah, anaknya siapa, orangnya saja nggak pernah ada. Kemudian Muhammad Sahibus Sauma'a, anaknya siapa, orangnya nggak pernah ada. Ali bin Alwi Khali Qasam, orangnya nggak pernah ada. Kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, orangnya nggak pernah ada. Justru sejarah orang yang dicaplok, gelar orang diambil. Sahib Mirbat, raja dari Mirbat, penguasa Mirbat yang namanya Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Kemudian Ali Walidul Faqih, orangnya aja nggak pernah ada. Faqihil Muqaddam, orangnya aja nggak pernah ada. Begitu. Orangnya saja nggak pernah ada. Gimana mau mengatakan anak zina? Begitu. Dan tugas dari ulama nasab itu ya hanya mengatakan bahwa fulan ini benar anaknya fulan atau fulan itu bukan anaknya fulan. Begitu. La ilaha illallah. Terus. Berdasarkan cerita kita husnudzon 99% kita percaya sama sejarah. Errornya 1%. Itu sejarah. Ya tergantung lah, tergantung datanya. Kalau sejarah nggak ada data, boro-boro errornya 1%, yang ada kebalik. Errornya malah 99% satunya yang benar, kan gitu. Gimana kalau dongeng itu menjadi sebuah sejarah? Masa ada itu? Siapa? Arjuna bin Pandu. Pandu bin siapa itu? Situlah, wayang ya. Atau nasab wayang gimana? Pandu ya, Pandu. Makanya jadi Pandawa itu. Aduh, makanya husnudzon, saudara, Masya Allah. Husnudzon saja sudah, husnudzon. Ya. Terus. Dia sejarah teknologi, ada cerita, dongeng, itu sumber-sumber nasab. Sumber-sumber nasab kok dongeng? Sumber-sumber nasab ya nggak bisa dongeng. Karena apa? Nasab itu berdasarkan atas data-data yang jelas, data-data yang nyata. Ya nggak bisa nasab itu berdasarkan atas dongeng, karena nasab itu hanya berdasarkan atas data-data yang jelas. Manis kerup, cenapa sirup, cenah. La ilaha illallah. Nah, terus. Tunjukkan kepada saya, Alwi itu anaknya siapa? Alwi berarti sudah menuju Alwi itu anak zina. Doraemon anaknya siapa ya? Beb, Doraemon anaknya siapa ya? Kalau Beb tidak tahu bahwasannya siapa Doraemon itu anaknya siapa, berarti Anda menuduh bahwasannya Doraemon itu adalah anak zina, begitu. Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah. Habib Abdurrahman itu namanya. Beb Piccolo ya. Kalau ajaran Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Siapapun yang mengklaim, ya, Beb dan Sing, siapapun yang mengklaim, maka dia harus mendatangkan al-bayyinah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Itu hadisnya itu, ajaran Islam itu, seperti itu. Berarti kalau mengaku nasabnya adalah nasab yang paling sahih sedunia, buktikan. Nggak usah marah-marah. Nggak usah emosi. Apalagi ngajak perang, begitu kan. Pembuktian itu diperuntukkan kepada orang yang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku apa? Ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi nasabnya paling sahih sedunia.
apalagi merasa rasnya itu paling tinggi sedunia. Ya harus mendatangkan bukti dong. Apa buktinya? Catatan sezaman. Nggak ada catatan sezaman. Jajarkan kitab-kitabnya, jajarkan manuskrip-manuskripnya. Nggak ada manuskrip, nggak ada kitab sezaman. DNA dong, Habib Piccolo ya. Nah, misalkan Habib Piccolo itu ketika di DNA, maka asal usul dari Habib Piccolo itu adalah dari planet Namek. Namek ya? Nah, planet Namek, Habib Piccolo. Antum dari mana, Habib? Planet Namek bukan? Kalau Habib Piccolo itu dites DNA, maka asal-usulnya akan kembali kepada planet Namek. Begitu, DNA. Ya, Namek ya. La ilaha illallah, ini biru cina. Aduh, ampun. Terus. Kalongan, asal ngaku Habib, pasukan kasih duit. Ada itu bukan Habib. Hanya banyak orang yang mau Habib ini pasukan. Nah, berarti apa namanya yang berhak untuk dikasih duit itu hanya Habib. Makanya Habib Wahaha itu, Habib Wahaha. Ketika Habib Wahaha itu ingin dikasih amplop oleh Kiai Haji Syukron Makmun, sowan saja ke beliau. Ya. Nanti dikasih amplop itu, Habib Wahaha. Nah. Aduh, masalah Habib Toha Al-Huda, la ilaha illallah. Naam, husnudzon dia baik. Al-bayi apa? La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, itu di Asbah Nadhair ada itu, sudah pernah kita ulas ya. Jadi husnudzon nggak perlu. Ketika sudah terbukti bahwa prasangka itu salah, nggak tahu Habib Tingit ya, ada lah kan, beliau kan kayak ulama besar kan, pesantrennya besar juga, pasti ada Habib Tingit ya. Nah, la ilaha illallah, sekelas Kiai ini Habib Toha Al-Huda, sekelas Kiai jika sudah mengabdi pada Balawi, ilmunya tiba-tiba jadi hilang. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Umpama dia palsu, urusan dia dengan Allah. Supaya tidak ikut mengobok-obok. Jadi nggak usah ikut-ikutan ya. Nggak usah ikut-ikutan Bib Imam, Bib Bintang 9. Nggak usah ikut-ikutan ngobok-ngobok umat Islam ya. Nggak usah ikut-ikutan, jangan. Karena itu ketika membahas tentang NASA berarti sama saja seperti mengobok-ngobok umat Islam. Pusing. Masya Allah. Lanjut. Dosa cucu-cucunya nggak berdosa. Yang dosa yang satu itu. Jadi intinya, kalaulah yang membuat nasabnya para habaib itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, seperti keterangan yang ada dalam kitab Tathbitul Fuad jilid 3 itu, halaman 1400 sekian. Itu yang bikin nasabnya. Kemudian mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Khairuddin, ya. Maka yang berdosa ya dia. Terus anak cucunya nggak berdosa. Kalau tidak tahu bahwa apa yang diupayakan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah sebuah ijtihad, kalau bahasa lembutnya ya. Adalah sebuah ijtihad, sebuah hasil pemikiran. Tapi kalau berdasarkan atas kedustaan, kalau kasarnya itu prank, ngeprank. Seperti yang kita simak kemarin di penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang zaman sekarang ini? Apakah mereka itu pun juga ikut mendapatkan dosa? Artinya dosa yang masuknya dalam kategori dosa warisan begitu. Yang namanya dosa yang nggak ada dosa warisan. Tetapi karena sudah ratusan tahun dari semenjak abad ke-9 Hijriah sampai sekarang, itu hitungannya sudah 5 abad. Ya, sudah 5 abad. Otomatis orang-orang yang sekarang ketika memang tidak dikasih tahu atau tidak tahu, memang tidak tahu, ya tidak ikut dosa. Dan klaim karena sudah ratusan tahun itu sudah melekat ke dalam pribadi masing-masing bahwa kami ini adalah cucu Nabi. Dan ketika sudah dimintai bukti dan sudah dibuktikan DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana, dan tetap masih ngotot sebagai cucu Nabi, ya mereka lah berdosa begitu. Nah, sehingga lebih percaya kepada ajaran-ajaran leluhur daripada ajaran agama. Ini kayak orang-orang Yahudi aja itu. Kayak orang-orang kafir Quraisy. Nah, seperti itu. Kemudian tetap masih dengan pedenya dalam diri kami terdapat darah suci Rasulullah. Padahal DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana. Nah, sehingga yang dosa yang mereka itu yang sudah mengetahui faktanya, sudah mengetahui buktinya bahwa mereka bukan cucu Nabi,
tetapi tetap masih ngotot cucu Nabi, maka kemarin yang kita sampaikan mengenai apa saja ancaman jika seseorang itu mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW tanpa mampu untuk mendatangkan bukti, maka banyak dosanya. Pertama, itu adalah kedustaan yang paling besar. Kedua, dia mendapatkan laknat dari para malaikat, semua manusia, dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia diharamkan masuk surga. Yang keempat, nita. Waduh, pohola kerkemanya. Yang keempat, menurut Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, orang yang seperti ini harus yudrabu darban waji'an. Harus dipukul dengan pukulan yang keras. Digebukin kalau bahasa kita mah. Tidak hanya itu, yusyahar, diviralkan. Diviralkan. Kemudian apa? Wa yuhbasu habsan tawilan hatta tazhara taubatuhu. Dan juga dipenjara dengan masa yang lama sehingga dia itu benar-benar taubat bahwa dirinya bukanlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu berlaku bagi orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah mengaku dirinya sebagai cucu Nabi tetapi dia tanpa mampu untuk mendatangkan bukti, ya, maka ancamannya itu. Ya, haram masuk surga, dilaknat oleh Allah, pendusta yang paling besar, kemudian dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia, serta dipukul, digebugin. Kemudian dalam Rasulullah diviralkan dan dipenjara. Nah, jadi gitu kalau ajaran agama. Ya, bukan masalah menurut saya karena berdasarkan atas husnudzon, bukan hanya itu. Nah, jangan husnudzon mulu lah, karena ini la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak ada penganggapan sama sekali bagi sebuah prasangka yang sudah pasti kesalahannya. Ya. Nah, harus hati-hati. Nah, terus Dia yang berdosa, mengapa ditimbulkan pada hamba yang ada sekarang? Itulah pedoman saya, ya. Jadi kenapa dibebankan kepada para habaib zaman sekarang? Ya karena itu adalah korban begitu. Dan klaim itu melekat dan sulit untuk menghilangkannya. Sehingga apa? Sehingga ketika sampai saat ini tapi masih tetap untuk mengaku diri sebagai cucu Nabi, ya sebagai cucu Nabi, ya jelas. Jelas dosanya. Oke. Bahkan di zaman dulu ya, seperti yang diceritakan dalam kitab Al-Jughraphiyah, karya dari Imam Ibnu Sa'id Al-Maghribi. Beliau ini menceritakan bahwa dulu ketika ada suatu golongan yang datang dari Arab, datang kepada Kaisar Cina dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian ada sebuah surat yang datang dari Khalifah Bani Umayyah. Ketika mereka mengaku sebagai cucu Nabi, nggak langsung percaya, tapi apa? Masuk ke sebuah pulau yang di situ ada ular beracun. Ular beracun. Nah, kalau digigit ular beracun, mati atau enggak? Kalau mati selesai, berarti jelas dia bukan cucu Nabi. Nah, tapi kalau nggak mati, berarti benar cucu Nabi. Nah, ada juga kandang singa juga kan? Waduh, ya baik ini. Nah, terus. Ya, siapapun saja yang masuk rumah saya, selama dia ngaku Habib, saya hormati. Umpama dia palsu, bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Allah nanti pada masa. Gimana? Ya kalau pakai itu ya kacau nanti. Sejarah kita ya diacak-acak atau diam-diam baik. Ya percaya saja meskipun sejarah kita diacak-acak begitu kan. Ya, kan rusak nanti pada ujungnya. Karena sandaran kita itu adalah statement yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah. Ya, fi ahli az-zai wa dhalal wa zandaqah. Beliau mengatakan yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadha nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Nah itu.
Biar nggak semua orang itu mudah menasabkan dirinya kepada Rasulullah, ngaku-ngaku cucu Nabi. Sementara dia tidak mampu untuk mendatangkan bukti. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana, kesana kemari. Nah, tidak ada sambungannya antara dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, ini juga saya rasa ini sebagai sebuah tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat Islam di Nusantara, baik itu di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana lah. Nah, untuk menjaga negaranya, untuk menjaga tanah airnya dari orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menguasai daerah-daerah itu. Karena namanya penjajahan, caranya kan macam-macam. Pura-pura baik, sok-sok baik, ya kan? Kemudian mendekati ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara. Sudah dekat, sudah akrab, dikasih panggung. Sudah dikasih panggung, sok-sokan. Sudah dikasih panggung, sok-sokan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga kiai-kiai pribumi itulah yang direndahkan, dihinakan. Kadang juga ini oknum-oknum kiai itu terlalu playing victim, terlalu mengada-ada, terlalu memuji-muji, sehingga nanti ketika kita di akhirat dan ketika saya ini tidak diakui oleh Rasulullah, maka saya ini akan meminta syafaat kepada Habib Anu. Jadi rusak atau makin gede mereka. Ya, sementara dalam ayat Al-Quran itu yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu suka untuk dipuji dengan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka atau dilakukan oleh leluhur mereka. Begitu. Kiai sifatnya feodalisme. Nah, eta. Gitu, Beb CK. Ajur kan, Beb? Dukun. Nah, kalau terus-terusin atau ajur rusak kita. Mungkin 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi harga dirinya. Kenapa? Karena semua orang itu jadi kibin. Nah, gitu. Emang gak bahaya, tah? Kita harus mengingat di zaman dulu, leluhur bangsa Indonesia itu memiliki harga diri yang tinggi. Tidak mau tunduk kepada bangsa asing, ya kan? Nah ini, orang-orang Indonesia yang leluhur-leluhurnya itu adalah orang-orang yang hebat, memiliki harga tinggi, memiliki harga diri yang tinggi. Para sultan, keluarga-keluarga ningrat. Nah ini mau tunduk dengan orang yang bukan siapa-siapa. Cucu Nabi bukan, pejabat bukan, ulama bukan, wali bukan. Kesini malah nyari makan kan. Kesini leluhur mereka nyari makan. Ya, sekarang kiai-kiai, ulama-ulama yang merupakan keturunan-keturunan dari para leluhur Nusantara, dari para raja-raja, mau jadi jongosnya. Nah, ini kan ngeri sebenarnya kan? Ngeri. Nah, kesimpulannya, ya saya lupa ya. Kesimpulannya, bahwasannya apa yang disampaikan oleh beliau ini, Kiai Haji Sukron Makmun, ya kita hargailah. Beliau sebagai salah satu ulama sepuh di NU juga, dan santri-santrinya itu pun juga banyak. Dan tentu kita sebagai umat Islam itu ya harus menjadi umat Islam yang cerdas, yang memiliki intelektualitas yang tinggi, dan tidak hanya cukup dengan husnudon saja. Kemudian mengenai sejarah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan dalam ulasan kita pada malam hari ini, yang namanya sejarah, yang lebih tua itu yang lebih valid. Kalau sejarah yang lebih tua itu yang lebih valid. Si Habib Bambang. Dan tentu berbeda dengan fikih. Kalau fikih yang lebih baru itu yang lebih lengkap, sehingga tidak sama antara sejarah yang tua dari dasar-dasar, dari data-data yang tua di masa lalu, yang lebih tua datanya, dibandingkan dengan data-data sejarah yang baru, apalagi ada indikasi bahwa terdapat pemalsuan sejarah, itu lebih lagi. Satu, tuh. Kemudian yang kedua, ini sejarah model apa yang ditulis oleh seorang Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Beliau ahli sejarah bukan, ahli nasab juga bukan, tetapi berani-berani untuk
Bib Wong Gunung ya, salam kenal juga. Berani-berani untuk menyatakan bahwa nasab mereka diakui oleh seluruh ulama di mana-mana, baik itu yang di Yaman, di Hadramaut, di Hijaz, di Mekah, di Madinah, di Irak, dan sudah dikonsensus oleh para ulama. Nah, ini data dari mana? Sementara dalam manuskrip yang sudah kita ulas beberapa hari lalu itu adalah sudah menyatakan bahwa leluhur pertama dari keluarga Ba'lawi itu adalah Ali bin Jadid, sehingga tidak ada kaitannya dengan dengan keluarganya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian berikutnya, kalaulah kita ini masih pakai logika saja kita mah. Kalaulah di zaman sebelumnya itu menyatakan bahwa seorang tokoh memiliki dua anak, dua atau tiga anak. Nah kemudian sekian ratus berikutnya itu memiliki 4 anak atau bahkan lebih. Nah lalu kemudian, apakah data yang baru yang menyatakan bahwa tokoh itu memiliki anak yang lain, sementara baru ditulis setelah sekian ratus tahun lamanya, itu yang lebih dipercaya? Itu nggak masuk logika di situ mah. Ya, nggak masuk logika. Nora Ismail katanya sudah chatan dengan orang yang mentahqiq kitab itu. Lah, saya lupa dan menuduh bahwa Kiai Imad itu salah cenah. Ini yang permasalahan yang mana ya? Apakah yang Raudul Jali ataukah Tarikh Ibnu Hassan, kayaknya Tarikh Ibnu Hassan ya. Ya, dan itu komentarnya bukan komentar dari Kiai Haji Imad, tapi itu adalah komentar dari orang Yaman sendiri, orang Hadramaut sendiri, dari marga Bawazir. Begitu. Dan apakah adem ayem? Apakah adem ayem ketika sejarah kita dirusak, sejarah kita diklaim, negara kita diklaim, Nusantara kita diklaim, tanah air kita diklaim sebagai milik mereka, sebagai anak perempuannya Tarim, sebagai milik Aulia Tarim, tanah pasun dan miliknya para habaib. Apakah itu tidak merusak? Ya merusaklah. Gimana? Ya katanya seperti itu, Beb. Ahmad Wafi itu, tapi dari hasil DNA-nya itu R ya. R. Saya coba buka itu. Hasil DNA-nya R. Itu dari keluarga Bawazir. Ya, meskipun mereka mengaku sebagai keturunan Bani Hashim. Ya, gitu ya. Yang menyinggung Habib Ba'lawi, retas, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Waspadalah. Naam. Iya betul, sama Habib. Nah, sama itu. Klaim wilayah, gegabah, pengen dikepret kali. Kepret aja, Bib, jangan bager. Nah, ya itu saja mungkin ya. Barangkali yang dapat sebenarnya saya tetap nggak percaya. Kesimpulannya, tetap nggak percaya bahwasanya Habib adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bib Akso, enggak kayaknya. Enggak Cilacap, Bib. Nah, oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu, Bib Wong Gunung, dapat membawa pencerahan untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya doakan seluruh umat Islam dimanapun berada, Allahumma gfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrid an ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummat Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya ya yang ikut berpartisipasi dalam kajian kita pada malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.